Halo semuanya, welcome to Math4Tech ID, sama gue Wilhans, dan hari ini kita kedatangan sebuah mouse lagi dari Fantech, yaitu Fantech Helios XD5. Emang ini bukan barang yang bener-bener baru, tapi at least ini adalah barang terakhir yang terbaru yang dikeluarin sama Fantech. Dan karena udah banyak banget juga yang review mouse ini, jadi hari ini kita akan bikin komparasi aja secara user experience dengan Helios XD3 yang sebelumnya ini pernah kita review juga. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru nemuin channel ini, boleh bantu gua subscribe, karena di channel ini gua akan bahas seputar gadget dan juga teknologi yang tentunya terupdate. So, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, pertama-tama dari segi desain. Fantech Helios XD5 itu bisa dibilang mouse yang modelnya itu ergonomik, jadi agak beda dengan Helios XD3 yang sebelumnya itu cenderung ke ambidex. Jadi, memang Helios XD3 itu bisa cocok buat kalian pengguna tangan kanan maupun tangan kiri, soalnya bentuknya yang simetris. Sedangkan Helios XD5 itu lebih cenderung ke tangan kanan. Dan dari segi looknya juga agak beda. Kalau di Helios XD3 itu ada logo Fantech yang ukurannya cukup gede di sini, sedangkan yang Helios XD5 itu bersih aja gitu. Polos, tapi sebenarnya tuh nggak bener-bener polos sih. Tetap ada logo Fantech, tapi yang kali ini ukurannya lebih kecil. Bener-bener kecil dan juga stealthy gitu. Terutama kalau kalian ambil yang warna hitam kayak gua punya. Dan kalau misalnya kalian pengen ambil yang warna putih juga menurut gue itu nggak ada masalah. Soalnya emang bener-bener logonya tuh kecil cuman di bawah sini aja. Yang menurut gue itu nice banget jadinya nggak norak dan nggak lebay. Dan kalau untuk bagian bawahnya, Helios XD5 ini punya mousefit PTFE di keempat sisinya yang ukurannya cukup kecil, agak beda juga sama yang Helios XD3 yang modelnya tuh kayak setengah lingkaran di bagian atas dan juga bawah. Tapi hal yang sedikit disayangkan aja nih, di bagian sekitar sensornya Helios XD5 nggak ada mousefit, padahal di Helios XD3 tuh ada. Dan di Helios XD3 di sini juga kita bisa lihat ada tempat buat nyimpen dongle wirelessnya. Sedangkan di Helios XD5 tuh nggak ada. Soalnya di sini dongle wirelessnya tuh disembunyiin di bagian dalam body mouse-nya yang bisa dibuka kayak gini. Dan ini sistem buka tutupnya tuh pakai magnet ya. Jadi menurut gue ini nice banget. Jadinya lebih secure aja, nggak gampang jatuh atau hilang kalau kita sering bawa-bawa mouse ini. Terus nih, karena mouse ini udah wireless dan pakai baterai tanam, tentunya di bagian depan sini juga ada Type-C port yang lagi-lagi nih, kebiasaan Fantech dari zaman XD3 itu ada semacam housing yang cukup tinggi. Jadi agak nyulitin kita buat nyolokin kabel Type-C yang universal. So, mau nggak mau kita harus pakai kabel Type-C bawaannya. Tapi untungnya kabel yang dikasih ke kita itu udah lentur dan ringan banget, jadinya nyaman juga kalau misalnya kalian mau pakai secara wired atau misalnya sambil ngecas. Dan gak cuma itu aja, di dalam boxnya juga kita masih dikasih extra mouse fit dan juga stiker grip, biar handling dari mouse ini tuh jadinya lebih enak lagi. Nah, ngomong-ngomongin soal baterai dari mouse Fantech Helios XD5 ini tuh diklaim sama Fantech bisa bertahan hingga 40 jam untuk sekali pengecasan. Tapi tentunya ini dengan catatan RGB-nya tuh mati. Dan ini tuh sedikit terjadi pengurangan. Kenapa? Soalnya pas yang waktu di Helios XD3, dulu tuh diklaim bisa 70 jam. Tapi menurut gua sih masih cukup oke, karena 40 jam itu ya juga bukan durasi yang sebentar-bentar gitu. Jadi ini udah cukup lah buat daily driver kita sehari-hari. Dan tentunya Helios XD5 ini juga ada fitur RGB yang menurut gua kali ini keren. Soalnya kalau kita lihat sebelumnya di Helios XD3 itu lampunya nyala di mana-mana. Di scroll wheel nyala, di bagian logo ini juga nyala. Nah, kalau di Helios XD5 itu lebih elegan ya. Modelnya cuma strip aja di bagian bawah dan cahaya RGB-nya itu juga nggak bocor kemana-mana. Jadi bagus gitu. Lanjut kita ngomongin tombol-tombol atau buttonnya. Di sini sih menurut gue cukup standar-standar aja, masih sama-sama aja. Lanjut kita lihat tombol-tombolnya. Di sini kurang lebih sih sama aja ya, cukup standar. Ada klik kiri, klik kanan, scroll wheel button, DPI button, dan juga dua makro atau shortcut button di sebelah kiri. Paling yang sedikit ngebedain di bagian bawahnya. Kalau di Helios XD3 ada satu tombol aja yang punya 3 pilihan, Eco, Off, dan juga On. Sedangkan di Helios XD5 itu cuma ada On dan Off aja, sama satu tombol LED yang fungsinya pastinya buat nyala matiin RGB-nya.
Tapi yang ngebedain itu lebih ke scroll wheel-nya aja. Kalau di XD5 itu terdengar lebih smooth dibandingkan yang XD3. Oh iya, untuk dimensinya, Helios XD5 ini punya panjang di 120 mm, lebarnya 64 mm, dan tingginya di 40 mm. Jadi ini ukurannya tuh medium size, dengan berat cuma 72 gram. Sekitar 10 gram lebih ringan dari Helios XD3 yang punya bobot di sekitar 83 graman. Menurut gua mouse ini masuk ke kategori lightweight dan perbedaan 10 gram tadi itu juga cukup signifikan terasa. Terus juga untuk style gripnya, buat ukuran tangan gua yang medium size, style yang cocok itu menurut gua di claw grip sama fingertip grip. Kalau untuk palm grip, gua sih ngerasa kurang nyaman, soalnya bagian punggung mouse-nya itu modelnya agak ngelandai gitu. Lanjut untuk sensornya, Helios XT5 ini udah pakai sensor PixArt PMW 3370 yang udah nggak usah diraguin lagi nih. Levelnya di atas PixArt PMW 3335 yang sebelumnya ada di Helios XT3. Terus untuk switchnya, di sini juga pakai KLGM 8.0 yang punya lifespan sampai 80 juta kali klik. Dan untuk DPI-nya juga udah up to 19.000 yang tentunya bisa kalian atur-atur sendiri juga lewat softwarenya. Dan gak cuma DPI, di sini untuk softwarenya juga cukup lengkap ya fiturnya. Kita juga bisa ubah-ubah polling rate, lip of distance-nya juga bisa kalian ganti mau 1 mm atau 2 mm. Terus juga yang standar kayak mouse sensitivity dan juga scrolling speed juga bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian. Selain itu untuk setting-setting makro juga bisa di tab yang gambar gear ini. Ya udah jadi tinggal kalian custom aja sendiri. Nah, dan yang nggak ketinggalan untuk RGB-nya juga bisa kalian ubah-ubah. Mulai dari animasinya, kemudian brightness-nya, speed-nya, dan di sini juga ada fitur turn off light when moving. Nah, kalau yang ini tuh jadi kalau kita lagi gerakin mouse-nya, RGB-nya otomatis mati. Yang fungsinya itu ya bisa juga untuk hemat baterai. Ya kayaknya segitu aja sih yang bisa gue bahas buat mouse Funtech Helios XD5 ini. Dan kalau misalnya ditanya bagusan yang mana dibandingkan dengan Helios XD3, jawabannya balik lagi ke kebutuhan dan cocok-cocokan aja. Kalau misalnya kalian lebih suka model ergo, ya udah kalian tinggal pilih Helios XD5. Kalau misalnya kalian lebih suka yang simetris, kalian pilih Helios XD3. Soalnya kalau secara spesifikasi sebenarnya dua-duanya udah sama-sama bagus. Kayak sensornya juga udah sama-sama high end dan dari segi fitur itu juga 11-12 aja. Paling perbedaannya ya kayak di segi logo di sini lebih besar, terus juga untuk RGB-nya tadi yang udah gue tunjukin juga agak beda. Dan oh ya, bobotnya yang beda 10 gram yaitu lebih ringan di Helios XD5. Tapi sisanya masih sama-sama aja. Dan satu lagi, dari segi harganya, Funtech Helios XD5 ini tuh dibanderol dengan harga Rp649.000. Selisih Rp100.000 aja dibandingkan yang Helios XD3 pada saat video ini dibuat. So, segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, klik tombol like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.